Halo semuanya para pecinta manhwa dimanapun kalian berada, kali ini Mimin akan langsung membahas manhwa terbaru full 1 jam dengan alur cerita yang berani tampil beda tak seperti manhwa pasaran lainnya, tanpa regresi tapi menampilkan perkembangan MC yang sangat memukau. Mengisahkan dunia yang hampir kiamat dengan tertutupi pasir disebabkan peristiwa misterius ditambah dengan keberadaan monster mengerikan yang mustahil dikalahkan oleh umat manusia. Tapi peristiwa itu juga membuat beberapa manusia membangkitkan kekuatan aneh, dan kisah manhwa ini tertuju pada seorang anak yatim piatu yang harus hidup kerasnya bertahan hidup dan pada akhirnya membangkitkan kekuatan terlangka, yaitu mampu memanipulasi pasir, dan kekuatan ini sangat cocok di mana bumi saat ini sejatinya tertutupi oleh pasir. Manhwa ini menyajikan petualangan ekstrim di dunia manusia yang berubah untuk bertahan hidup. Cerita dimulai dengan dikisahkan seseorang yang menyebut dunia ini telah menjadi sampah dan dia juga harus hidup dengan penuh keampasan itu sendiri. Pria ini bernama Zeon dan dia sekarang sedang dalam bahaya dengan sesuatu yang menelannya walau bercampur pasir dalam jumlah banyak, tapi terlihat juga gigi tajam dengan ukuran raksasa. Maka dari itu dapat dipastikan bahwa seekor monster raksasa yang seharusnya tak ada di dunia manusia sebentar lagi akan melahapnya. Sekitar 100 tahun yang lalu sebuah cahaya yang sangat terang menghantam bumi. Dalam sekejap mata cahaya itu mulai melahap semua kehidupan di bumi sekaligus awal mula dari malapetaka yang belum pernah disaksikan manusia, bahkan tak pernah mereka pikirkan. Normalnya bumi berwarna biru yang merupakan tempat lahir segala sesuatu, tapi sekarang berubah menjadi gurun yang luas tak terhingga. Walau banyak manusia yang mati, tapi ada juga yang selamat hingga sekarang dan membangun benteng mereka sendiri. Sebelum Zeon tertelan oleh monster, dia sebelumnya berada dalam bis dengan penuh kekesalan sambil beranggapan jika bumi ini telah menjadi sampah seharusnya dihancurkan saja tanpa sisa beserta kehidupan di dalamnya. Di saat yang sama seseorang malah menyerangnya hingga mendorong kepalanya. Pria yang cukup besar ini pun tertawa sambil meminta maaf karena tangannya terpeleset sekaligus ingin tahu siapa bocah kurus yang ikut dengannya. Dengan santai Zeon memperkenalkan dirinya dan sosoknya yang lemah mengabaikan tindakan kasar ini. Tapi orang-orang malah menertawakannya karena bocah lemah seperti dirinya pasti takkan bisa bertahan di tempat yang mereka tuju. Lalu pria ini merangkul Zeon dengan mengatakan jika dia hanya bercanda, lagian semua orang di dalam bus ini memiliki satu tujuan, jadi mereka sebaiknya akrab satu sama lain. Selain itu, orang-orang yang di dekatnya adalah kriminal yang telah melakukan banyak kejahatan keji berbanding terbalik dengan dirinya. Jika sudah seperti ini, maka Zeon harus menunjukkan bahwa dia bukanlah anak yang bisa diperlakukan seenaknya saja dengan mencoba melawan, karena jika dibiarkan maka dia pasti akan mendapatkan gangguan yang jauh lebih buruk. Tinju itu ternyata cukup kuat hingga menjatuhkan pria besar itu. Lalu Zeon kembali mencoba menyerang dan memberitahu jika dia berada dalam bus ini karena telah menghabisi nyawa seseorang, jadi mereka tak boleh meremehkannya. Walau Zeon mengatakan hal tersebut untuk menakut-nakuti, tapi yang sebenarnya terjadi adalah sebaliknya. Tempatnya berada sebelum ke dalam bus ini adalah sebuah kota yang menganggap orang kuat adalah manusia sementara yang lemah akan diperlakukan seperti sampah. Malam itu di rumahnya dia dikejutkan akan suara dari dalam, dan saat mencari asal suara itu dia menemukan seseorang yang tergeletak. Orang itu ternyata sedang sekarat dan sebelum mati dia terus mengulangi sebuah nama yang menunjukkan sosok itu adalah pelakunya.
Nama yang disebut itu sangatlah membuat Zeon terkejut sebab tidaklah asing. Siapa sangka jika dipikirkan orang itu ternyata seseorang yang telah mengalami kebangkitan dan sosok seperti itu di luar jangkauan manusia karena terlalu kuat. Karena dianggap telah menghabisi seseorang, maka Zeon dibuang dan pada akhirnya bersama dengan para kriminal lainnya ke sebuah tempat. Namun sekarang dia mendapatkan masalah besar karena pria yang dipukulnya ternyata tidaklah lemah, bahkan dia tertawa. Hanya dengan gerakan ringan maka tubuh Zeon diterbangkan begitu saja oleh orang itu. Sosok ini pun ikut memberitahu jika alasannya dia berada di tempat ini juga sama dengannya, yaitu menghabisi seseorang, jadi sekarang menambah satu korban seharusnya tak masalah. Zeon sungguh tak menyangka jika orang yang dilawannya ternyata seseorang yang telah mengalami kebangkitan. Namun sebelum Zeon dihajar tiba-tiba saja bas yang mereka tumpangi mengalami guncangan hebat. Semua orang bahkan terjatuh dan salah satu dari mereka mempertanyakan apa yang dilakukan sopir itu. Tapi sopir ini tak bisa berkata-kata apalagi melihat apa yang ada di depannya. Karena kebingungan, maka pria ini mencoba untuk melihatnya walau kepalanya masih sedikit pusing atas guncangan. Yang benar saja mereka semua sedang dilahap dan sebentar lagi akan memasuki mulut makhluk raksasa. Karena berada dalam bas sama halnya dengan menunggu kematian, maka mereka berlari keluar meninggalkannya. Saat Zeon kecil dia sudah hidup dengan menyedihkan, bahkan muak akan kehidupan sampah ini. Sekarang dia bisa bertahan sampai dewasa, tapi kenapa kali ini dia menjadikannya makanan monster cacing pasir? Setidaknya di dunia ini terdapat aturan sederhana yang semua orang mengetahuinya, di mana kehilangan sesuatu karena direbut oleh orang yang kuat merupakan hukum di dunia ini. Mulut monster itu pun hampir tertutup sepenuhnya dan Zeon terus menyalahkan dirinya yang begitu lemah. Jika saja dia lebih kuat maka dia takkan bernasib seperti ini, dan kenapa dia tidak menjadi seseorang yang dibangkitkan. Lalu hal aneh terjadi di mana dia tiba-tiba saja berhasil keluar dari pasir yang hampir menelannya secara utuh. Selain Zeon merasa ada sesuatu yang salah pada dalam dirinya yang memberikan rasa sakit hebat. Saat tenggelam dalam pasir, tubuh Zeon telah dimasuki oleh pasir dan baik otot maupun sarafnya mengamuk penuh keanehan. Yang lebih membingungkan dari semuanya adalah penglihatannya yang menyaksikan banyak hal. Walau ini seperti penglihatan, tapi yang sebenarnya terjadi, Zeon merasakan apa yang ada di luar sana. Tak hanya satu tempat tapi di berbagai tempat, seakan dia berada di tempat itu. Selain seakan melihat maupun merasakannya, Zeon juga seolah berada di tempat itu dengan menyentuhnya secara langsung. Yang benar saja tak hanya satu tempat maupun dua tempat, tapi Zeon bahkan merasakan segala yang terjadi, seakan bumi yang tertutupi pasir menyatu dengannya. Dalam sekejap mata Zeon mengumpulkan pasir di ujung jarinya dengan menyebut hal ini sebagai bentuk pasir ledakan. Yang benar saja pasir yang dikumpulkannya sungguh meledak hingga merobek tubuh besar monster raksasa itu. Kemudian Zeon mulai merangkak keluar setelah membuat dinding untuk pergi. Di dunia ampas ini di mana semua hal menjadi pasir, dia bersumpah akan bertahan apapun yang terjadi. Apa yang terjadi pada Zeon menunjukkan dia bukanlah manusia biasa lagi dengan apa yang disebut kebangkitan. Dia telah menjadi manusia dengan kekuatan unik yang tentunya lebih sempurna untuk bertahan hidup di dunia yang telah kacau balau.
Akan tetapi monster itu memang terluka, tapi belum cukup untuk menghabisinya mengingat luka itu masih terlalu kecil untuk ukuran tubuhnya yang seperti raksasa. Perasaan yang dialami Zeon sungguh mendebarkan karena dia bisa merasakan semua detakan dari seluruh pasir yang ada seolah menjadi bagian tubuhnya ditambah setiap sel di tubuhnya sedang bergejolak. Tak ada hal yang dapat menjelaskan hal ini selain disebut kekuatan seseorang awakening. Akan tetapi di tengah kebingungan itu monster cacing raksasa yang sebelumnya telah menelannya mulai mengamuk. Lalu monster itu datang ke arahnya dengan kecepatan yang sangat tinggi dan bersiap kembali menelannya. Dengan penuh semangat Zeon berteriak jika dia akan menghabisi monster itu dengan kekuatannya sekaligus menguji kemampuannya. Hanya saja seseorang yang tak dikenal datang sambil memintanya untuk menyingkir karena dia mengganggu. Lalu orang itu melemparkannya hingga dia terdorong ke belakang dengan cukup jauh. Untungnya apa yang dihinggapinya adalah pasir, sehingga dia tetap baik-baik saja. Zeon yang mendapatkan perlakuan ini tak menduga dari mana datangnya orang itu dan kenapa dia tiba-tiba melakukan ini padanya. Namun setelah mengamati orang itu maka Zeon langsung memahami satu hal. Di mana orang itu sudah ada di tubuh monster itu bahkan menusuknya dengan pedang besar miliknya yang bahkan lebih tinggi darinya. Dikarenakan pedangnya belum tertancap sepenuhnya sehingga dia akan menyempurnakannya dengan kakinya. Yang benar saja satu gerakan kakinya membuat kekacauan yang luar biasa terlihat dari tubuh monster raksasa itu yang terkena dampaknya. Zeon juga ikut terkena imbasnya dan untungnya dia cukup jauh dari orang itu. Untuk pertama kalinya Zeon menyaksikan cara bertarung seorang awakening yang ahli dan dengan mudahnya mengalahkan monster cacing raksasa itu. Di sela rasa terkejutnya, tiba-tiba seorang gadis berada di sampingnya dengan memberitahu jika orang itu adalah Janbeon kaptennya. Baginya itulah yang membuatnya menjadi kapten karena kecepatannya sangatlah tinggi jadi mampu mengeliminasi lawannya dengan mudah. Zeon juga merasa ada sesuatu yang aneh pada tubuhnya di mana dia merasakan dingin dan ini mungkin saja dikarenakan gadis di sampingnya. Janbeon yang berjalan mendekat mengatakan jika monster cacing bukanlah makhluk yang sulit untuk dihabisi. Akan tetapi dia merasa ada sesuatu yang aneh pada monster itu dan apakah dia harus menanyakannya kepada anak itu. Tapi dia teralihkan pada tingkah mereka berdua. Selanjutnya Janbeon memerintahkan Giselle untuk mengecek anak laki-laki itu. Dalam sekejap mata dia menarik Zeon hingga tubuhnya melayang di udara. Yang benar saja dia membuat Zeon tak berdaya dengan mengunci tubuhnya. Giselle sebenarnya juga penasaran rank yang dimiliki oleh Zeon. Hanya saja saat melihat lengannya tidak ada tanda sama sekali. Dengan begitu, maka dia menginformasi kepada kaptennya bahwa anak ini bukanlah seorang awakening. Bagaimanapun seseorang yang telah mengalami kebangkitan pastinya memiliki tanda tapi Zeon tidaklah memilikinya. Hal ini membuat Zeon bingung karena dia yakin dirinya sudah awakening jadi gadis itu pasti salah lihat. Di saat yang sama anggota lainnya berteriak jika kaptennya sudah terlalu lama di luar dan jika seperti ini perjalanan mereka akan terlambat tepat waktu. Sebelum pergi Giselle ingin tahu apa yang harus dilakukannya kepada anak itu, apakah mereka harus meninggalkannya. Janbeon pun menatap Zeon seakan penasaran pada sesuatu. Karena belum menemukan jawabannya, maka dia memerintahkan Giselle untuk memasukkannya ke dalam mobil.
Perjalanan mereka pun dunia dan mobil yang mereka kendarai ternyata mobil perang menandakan dunia ini sungguh dilanda kekacauan. Anak buah Janbeon terlihat sangat kesal karena kaptennya selalu bertindak seorang diri, apalagi membawa orang lain yang tak diketahui asal-usulnya. Sementara itu Zeon disimpan di belakang mobil dengan posisi yang sudah terikat agar tidak melarikan diri. Lalu Zeon mencoba menggunakan kekuatannya dan siapa sangka dia sungguh bisa mengendalikan pasir. Jika dilihat pasti yang mau bergerak sesuai keinginannya, maka Zeon yakin dirinya telah membangkitkan sebuah kemampuan. Hanya saja dia penasaran kenapa orang-orang tidak bisa melihat tanda rank miliknya. Lalu Zeon mengamatinya dengan teliti, ternyata tanda itu memang ada tapi berbeda dari yang lainnya karena seperti pasir. Zeon memahami jika tanda rank mengikuti karakteristik milik penggunanya sendiri. Di mana mereka yang mengalami kebangkitan dengan sihir memiliki tanda biru dan mereka yang tipe petarung akan berwarna merah. Walau di dunia ini terdapat banyak kemampuan yang langka tak seperti pada umumnya, tapi kemampuan mengendalikan pasir belum pernah terdengar. Meski dia tidak terlalu mengerti tentang kemampuan dari seseorang yang telah dibangkitkan, tapi Zeon yakin kemampuannya memiliki potensi yang tak terbatas seperti gurun pasir di dunia ini. Dia pun tersenyum bak iblis karena mulai dari sekarang dialah yang akan menjadi pemangsa. Namun dia harus bersabar karena belum terlalu memahami cara kerja kekuatan dan sampai dirinya siap maka langkah terbaik adalah bertahan hidup sambil menyembunyikan kemampuannya. Jika telah menyempurnakannya maka tak hanya seluruh gurun pasir tapi seluruh dunia akan menjadi sumber kekuatannya sendiri. Setelah melakukan perjalanan yang lama maka mereka akhirnya sampai ke tambang dan pos pemeriksaan juga terlihat biasa saja baginya. Lalu anak buah Janbeon memanggil Zeon sambil memintanya untuk ikut dengannya. Di sela itu sang kapten Janbeon merasa ada sesuatu yang aneh pada anak itu. Giselle paham maksud kaptennya karena anak itu satu-satunya yang selamat dari serangan monster cacing itu menandakan dia cuma beruntung. Tapi Janbeon berpikiran berbeda sebab firasatnya mengatakan ini bukanlah sebuah kebetulan. Hal itu disebabkan dia melihat sebuah lubang yang cukup besar di perut monster cacing itu, dan meskipun belum cukup menghabisinya tapi bekas itu bukanlah sesuatu yang bisa dibuat oleh manusia biasa. Setelah berada di dalam Zeon tak menyangka tambang hanyalah sebuah terowongan, tapi ternyata tempat ini mempunyai segalanya. Alasan dia mengatakan itu karena ini tempat yang cukup cocok untuk ditinggali di dunia yang sudah kacau. Tapi pria yang membawanya malah menyuruhnya diam sekaligus memintanya untuk menunggu sampai orang yang bertanggung jawab tentangnya tiba. Zeon tentu saja terkejut karena dia seharusnya tak ditinggalkan karena tak mengenal apapun di tempat ini, tapi pria itu memberinya pilihan di mana dia bisa bersamanya, tapi kepalanya harus ditembak terlebih dahulu. Lalu Zeon merasa dia harus berjalan-jalan saja sambil mencari makanan karena perutnya sejak tadi sudah keroncongan. Tak butuh waktu lama dia menghampiri seorang pak tua yang menjual makanan. Di saat itu juga dia melihat poster yang menarik perhatiannya. Di mana poster itu berisi ajakan untuk kerja dan mari terangi Neo Soul ke dunia. Pak tua itu pun menanyakan pendapat anak muda di depannya apakah dia tertarik. Dilihat dari tangan pria itu maka dia tidaklah hidup dengan nyaman selama ini dan dia juga memberitahu tentang fakta jika sumber energi Neo Soul bukanlah kristal sihir dalam tambang.
Hal ini cukup mengejutkan Zeon karena kristal sihir adalah sumber selama ini. Namun Pak Tua itu malah menunjuknya karena anak muda seperti Zeon sumber tersebut. Hal itu didasari anak sepertinya akan melakukan apapun yang diperintahkan dan saat jumlahnya kurang maka dia harus mengisi kekurangan itu sendiri. Sambil menikmati makanan di depannya, Zeon merasa Pak Tua itu sangat berani mengatakan kalimat tersebut padahal ini adalah pertemuan pertama mereka dan sepertinya rekan-rekan Pak Tua itu berada di usia yang cukup untuk berenang di alam baka. Pak Tua ini tertawa karena Zeon anak yang cukup menarik, bahkan rumor tentangnya yang tertelan ke dalam perut cacing raksasa sudah menyebar. Tapi sekarang dia tiba di tempat ini padahal tempat ini bukanlah wilayah yang cocok untuk tinggal. Pak Tua ini juga memahami bahwa anak muda di depannya pasti ingin mencari uang, namun sebelum itu dia akan menunjukkan sesuatu yang menarik terlebih dahulu. Tempat yang ditunjuk oleh pria tua hanyalah sekumpulan kotak yang tak berarti. Zeon yang melihat itu menganggap Pak Tua di depannya sudah pikun dengan menganggap sekumpulan sampah itu punya nilai. Pak Tua ini pun menjawab bahwa itu adalah nasib semua orang yang datang ke tempat ini sekaligus masa depan bocah di depannya. Setiap orang yang datang tentu awalnya akan menolak untuk menginjakkan kakinya di dalam tambang. Tapi setelah tergiur akan keberadaan kristal sihir yang berharga, maka mereka memutuskan untuk masuk, tapi kenyataannya apa yang mereka dapatkan cuma cukup untuk bertahan dan terus bertahan. Pasca berjuang di waktu yang cukup lama, maka mereka semua meninggalkan nama serta barangnya dan itulah isi dari kotak sampah itu. Jadi dia penasaran apakah bocah di depannya bisa bertahan lebih lama dibandingkan yang lainnya di dalam sana. Kemudian Zeon berpikir untuk pergi dan pria itu memberitahu harga dari makanan itu sejumlah 10 sol. Harga itu membuat Zeon sangat terkejut karena harga itu seperti Pak Tua itu menaburkan emas di atas daging tersebut. Sambil tersenyum Zeon menjawab jika dia tak mempunyai uang sebanyak itu. Seketika semua orang di tempat itu bereaksi dengan anggapan seorang pendatang sedang mencoba menipunya. Hal ini membuat Zeon panik dengan ingin membayarnya secara berangsur. Lalu pria itu menegaskan jika Zeon pasti penasaran bagaimana orang tua sepertinya bisa menjalankan bisnis secara terbuka di dalam tambang. Hal itu karena dia menghimpun kekuatan dan orang-orang yang mencoba merugikannya akan langsung mendapat ganjarannya. Jadi sekarang dia penasaran apa yang bisa dilakukan bocah pendatang di depannya di situasi seperti ini. Tapi Zeon masih menganggap Pak Tua pasti ingin curang padanya karena dia pendatang baru dengan harga yang sangat besar. Lalu Pak Tua ini menyarankan agar mereka membuat kesepakatan saja agar semuanya baik-baik saja. Yang benar saja sejak awal Pak Tua itu ternyata mengincar kristal sihir yang ada di saku Zeon. Hal ini menunjukkan jika informasi di tempat ini sangat cepat menyebar, padahal kristal sihir itu tak terlihat di dalam sakunya. Dengan memberikan kristal sihir itu, maka Pak Tua ini akan membayarnya dengan harga yang bagus, jadi tak ada yang akan dirugikan. Tapi Zeon enggan melakukannya karena dia sudah melewati banyak hal untuk mendapatkan kristal sihir itu. Tanpa pikir panjang lagi seseorang mencengkram kepala Zeon karena urusan ini tak boleh dibiarkan lebih lama. Maka dari itu dia merasa anak sombong ini harus diberi pelajaran terlebih dahulu agar memahaminya. Namun dalam sekejap mata tangan pria itu ditebas oleh pasir yang dikendalikan oleh Zeon.
Semua orang tampak sangat terkejut disertai ketakutan karena anak itu ternyata seseorang yang telah dibangkitkan. Lalu dengan penuh amarah Zeon membantai mereka semua dengan amukan pasirnya yang dahsyat. Akan tetapi kenyataannya sangatlah berbeda di mana Zeon membiarkan dirinya diperlakukan seperti sampah. Dia ingin menggunakan kekuatannya, tapi tanpa koneksi maka semua perhatian akan tertuju padanya. Lagian dia tidak tahu berapa banyak awakening di tempat ini. Sebelum bertindak dengan ganas, maka dia harus mempersiapkan dirinya terlebih dahulu, jadi dia akan bersabar sedikit lagi tanpa menarik perhatian berlebihan. Siapa sangka Zeon akan merelakan kristal sihir yang telah susah payah didapatkannya selama ini. Kemudian Pak Tua ini juga memutuskan untuk memberinya harga senilai 100 sol. Hal itu membuat Zeon sangat kesal karena itu harga yang sangat murah untuk sesuatu yang begitu berharga. Tapi Pak Tua itu sudah mengatakan jika lebih baik tertelan oleh monster cacing dibanding tempat ini karena semuanya serba mahal. Lalu Zeon melakukan hal yang tak terduga dengan melukai dirinya sendiri saking kesalnya. Dia benar-benar sangat murka hingga otot tangannya terlihat jelas. Dia ingin menyingkirkan orang-orang ini, tapi dia harus menahan diri untuk tujuan yang lebih besar, jadi dia meminta potongan yang layak dari harga itu. Selanjutnya Pak Tua ini menyarankannya untuk memilih satu barang dari apa yang ada di dalam sana karena segala sesuatu di tempat ini sangatlah mahal. Tanpa pikir panjang Zeon pun melakukannya, tapi dia cuma melihat sekumpulan rongsokan sampah tak berguna. Di sela itu Pak Tua ini sedang menilai Zeon sebagai bocah yang menarik. Di mana obsesinya menerima omongan orang lain bahkan diperlakukan dengan buruk sangat sempurna, seakan dia berperilaku tak ada sesuatu yang terjadi, menunjukkan dia setidaknya bisa hidup di tempat yang kotor. Kemudian Zeon telah memilih benda yang diinginkannya karena dia juga sudah kelelahan mencari di antara tumpukan sampah ini. Pak Tua ini tak menyangka dari banyaknya benda dia malah memilih sampah yang tak berguna. Sebelum pergi Zeon ingin mengetahui nama Pak Tua itu yang telah memperlakukannya dengan cukup buruk. Pria tua ini tertawa dan memberitahu namanya adalah Kilaks. Zeon yang mendengar nama itu membalasnya dengan ikut tertawa, dan dia ingin Pak Tua itu memastikan agar mereka tidak pernah bertemu lagi karena awal pembicaraan mereka tidaklah dalam keadaan yang baik. Setelah itu Zeon terus mengamati benda itu dan sekitar 10 menit sampai seluruh pasir itu berpindah sisi. Kini Zeon telah berada di dalam asrama penambang dan dia mencoba membuat pasir bitu bergerak. Hanya saja pasir yang sedikit gelap itu tidak berpengaruh pada kekuatannya. Entah mengapa dia tertarik pada benda itu seakan benda itu memanggilnya untuk memilikinya. Di saat yang sama seseorang datang mendobrak pintu kamarnya dengan memanggilnya bocah pendatang. Pria ini bernama Manho dan dia sungguh kesal karena dirinya menjadi penambang maka dia harus jauh-jauh untuk menjemputnya. Dikarenakan Zeon terus membalas ucapan orang itu maka dia dipukuli secara sepihak. Manho ternyata pria yang keras karena menganggap Zeon bocah yang sangat tidak sopan padanya dengan berani menjawab pertanyaannya dengan santai. Menurutnya Zeon hanyalah manusia paling rendah di tempat ini karena dia bahkan tak terdaftar sebagai warga di wilayah ini, jadi dia sebaiknya tak berbicara tanpa sopan santun padanya. Pasca dipukuli Manho menurunnya untuk segera bangun dan mengikutinya. Zeon tentu saja bangkit seperti apa yang diperintahkan, tapi dalam hatinya dia akan terus mengingat nama Manho karena suatu saat pasti akan menghabisinya.
Sekarang mereka berada di sektor 3 jalan masuk tambang dan Manho meminta yang lainnya memberikan peralatan untuk bocah di belakangnya. Selain itu harga peralatan serta jatah makanannya diambil dari bayaran hariannya saat menggali kristal sihir. Zeon paham tapi dia ingin tahu berapa bayaran untuknya. Tapi Manho malah memukulinya karena dia sebaik mungkin fokus bekerja saja dan seharusnya bersyukur karena diberi makan untuk bertahan hidup. Lalu Manho mengejutkan bawahannya karena Zeon akan dikirim ke terowongan 972. Manho menjadi murka karena jika orang itu tak mau mengirimnya ke sana maka dialah yang harus menggantikannya. Pria ini terus memperingatkan Zeon agar dia menjaga sikapnya karena nyawa seseorang di tempat ini hampir tak berharga sama sekali. Dalam perjalanan ke terowongan 972 pria yang bersama Zeon merasa Manho pasti telah kehilangan semuanya karena judi sehingga akalnya sedang hilang kendali. Pria ini tak memungkiri tempat penambangan itu umumnya menyedihkan, tapi jika punya uang maka wanita maupun alkohol serta obat-obatan akan bisa didapatkan. Beberapa saat kemudian mereka pun sampai dan cuma perlu memasuki terowongan nomor 972. Zeon pun mulai berjalan sambil menanyakan jika dia cuma perlu menambang kristal sihir dan kembali lagi nantinya. Akan tetapi orang itu malah mengatakan hal yang menakutkan di mana sudah belasan orang yang hilang di terowongan itu. Paman ini ternyata orang yang jahat bahkan dia mengucapkan terima kasih kepada Zeon karena bukan kedatangannya maka dialah yang akan memasuki tempat di mana tak seorang pun pernah kembali. Zeon terus berteriak agar paman itu kembali dan kenapa cuma dia sendiri yang harus menambang di terowongan ini. Namun paman itu tidak peduli padanya dan Zeon tak menyangka orang-orang di wilayah ini sungguh busuk dan tak ada yang bisa dipercaya. Dia makin marah karena Manho cuma tersinggung atas sikapnya dan akhirnya mengirimnya ke tempat ini. Dikarenakan Zeon belum pernah melakukan penambangan bahkan dia juga tidak mendapatkan ajaran khusus sebelum bekerja maka kapaknya terlepas dari tangannya. Kapak itu bahkan terguling ke tempat yang cukup jauh untuk langsung digapainya. Dia pun mulai menyusuri tempat ini dan semuanya makin tampak begitu aneh. Tak hanya itu jika orang biasa yang masuk pastinya sudah terkena amukan mana tapi dia penasaran dari mana asal dari aroma ini. Tak butuh waktu lama akhirnya dia menemukan kapaknya tapi ternyata sudah rusak. Akan tetapi hal tak terduga terjadi di mana sebuah lubang tiba-tiba saja muncul di bawah kakinya. Kejatuhan ini tak dapat terhindarkan lagi dan Zeon sungguh terkejut bagaimana bisa portal berada di dalam tambang. Saat kejatuhan Zeon sempat tak sadarkan diri dan dia bermimpi akan masa lalunya di mana dia sudah dibuang oleh orang tuanya sejak kecil bahkan orang-orang berharap dia tidak mati depan rumahnya. Untuk bertahan hidup Zeon harus mencuri dan dia kadangkala mendapatkan perlakuan yang mengerikan saat ketahuan. Dia terus bertumbuh dengan melakukan banyak pencurian meskipun membahayakan nyawanya sendiri. Beberapa saat kemudian akhirnya dia terbangun dengan tubuh yang sedikit memar atas kejatuhan tersebut. Dia kebingungan kenapa udara di sekitar tempat ini terasa panas dan lembab. Setelah mengamatinya lebih lanjut maka dia kini paham jika kejatuhan ini membuatnya memasuki bagian terdalam portal yang berbeda dari dunia sebelumnya. Yang ada di depannya adalah hamparan gunung diiringi magma yang begitu panas. Karena sangat kesal maka dia mengambil batu dan melemparkannya.
Tapi tangannya terasa sangat panas hanya dengan menyentuh batu itu tanpa pelindung. Apa yang ada di tangannya pasti abu vulkanik, tapi terlihat seperti pasir panas, dan yang lebih berbahaya paru-parunya akan terbakar jika tidak segera keluar dari tempat ini. Selama ini dia sudah melewati banyak hal yang berbahaya dan menyerah bukanlah pilihan yang tepat, jadi dia yakin jika ada pintu masuk maka pasti ada pintu keluarnya juga. Targetnya kali ini mungkin sangat berbahaya, yaitu puncak tertinggi ruangan ini. Dia harus segera bergerak karena tidak ada yang tahu tempat ini tidak dihuni oleh monster yang siap melahapnya. Sesuatu yang membuat Zeon menarik adalah mentalnya yang tak mengenal menyerah. Tanpa pikir panjang dia mempertaruhkan hidupnya untuk melompat melewati magma di gunung. Dia mengira lompatan itu berhasil dengan sempurna, tapi bebatuan yang dihinggapinya malah runtuh. Zeon yang hampir terjatuh segera bergerak cepat meraih pinggiran lainnya. Dia terus berteriak menyemangati dirinya jika magma itu tidak menakutkan. Zeon pun berhasil melewatinya, tapi dia juga hampir kehilangan nyawanya. Kemudian dia berteriak sambil memanggil nama Manho dan saat keluar maka dia pasti akan menghabisinya. Sekarang dia harus melompat sebanyak 4 kali lagi untuk sampai ke gunung yang bisa membawanya ke puncak. Tanpa membuang waktu dia kembali berlari lalu melompat dengan penuh semangat. Hanya saja hal yang tidak diperhitungkannya adalah keberadaan monster yang ada di dalam magma itu. Monster itu seakan telah mendapatkan mangsa kecil yang cukup langka, yaitu manusia. Pasca melahap, maka dia kembali ke kawah magma yang teramat panas itu. Namun di saat yang sama sebuah serangan mengarah kepadanya dari atas. Tapi serangan itu tidaklah berguna karena saat mencapai tubuhnya maka serangan itu meleleh. Yang benar saja Zeon berhasil lolos dengan memanfaatkan kemampuannya untuk melayang di udara dengan pasirnya, bahkan mencoba menyerang monster itu, tapi tembakannya mencair begitu saja. Sebenarnya Zeon tidak yakin dapat mengendalikan abu vulkanik, tapi dia sungguh berhasil. Walau dia sudah berhasil bertahan, tapi kali ini Zeon mendapatkan masalah lainnya. Di mana dia terjatuh karena lingkungan portal ini sangatlah buruk melebihi monster itu sendiri. Hidungnya terasa terbakar karena panas serta abu, sehingga dia kesulitan bernapas lagi. Tapi dia harus bangkit karena di tempat ini tak ada yang akan menolongnya selain dirinya sendiri. Sekarang Zeon harus bertarung melawan monster magma itu dengan kemampuan pengendali pasir yang dimilikinya. Dia membentuk beberapa tombak pasir dengan berniat mengincar dalam mulut monster itu, karena cuma itulah yang paling lunak. Hanya saja saat ingin menyerang tiba-tiba saja Zeon mendengar sebuah suara yang memujinya. Sosok itu terkesan karena dia belum pernah mendengar ada seseorang yang bisa mengendalikan pasir dan ini sungguh menarik. Yang benar saja sosok itu ternyata seorang patua misterius yang jatuh dari langit dengan terus tersenyum kepada Zeon. Dalam sekejap mata sebuah serangan yang dahsyat menghantam tubuh monster magma itu. Dampak serangan ini membuat Zeon kebingungan karena seluruh area berguncang, bahkan dia tidak bisa mendengar apapun, apakah gendang telinganya sudah rusak. Siapa sangka Pak Tua misterius telah membelah tubuh monster besar itu hanya dengan satu serangan saja. Dengan pemandangan seperti ini maka Zeon memahami satu hal. Di mana Pak Tua berada di level yang berbeda dari para awakening lainnya. Setelah menaklukkan monster itu dia mendekati Zeon sambil menanyakan siapa namanya.
Jika tidak ingin memberitahunya maupun mencoba untuk berbohong, maka dia akan membelahnya seperti monster itu. Tapi Zeon memintanya untuk berhenti dan dia juga tidak mengetahui apapun dengan cuma terperangkap di tempat ini. Lalu dia juga memberitahu namanya adalah Zeon dan sungguh tak ada kebohongan di dalamnya. Tanpa alasan yang jelas Pak Tua langsung melayangkan pedangnya hingga membelah sebuah batu besar. Telinga Zeon sungguh kesakitan atas ledakan itu dan dia tak mengerti kenapa Pak Tua itu tiba-tiba mengamuk. Pak Tua itu juga memperkenalkan namanya sebagai Daedon dan dia juga terus memanggil Zeon dengan sebutan bocah tak berguna. Hal itu tentu saja membuat Zeon marah, meski kakek itu menyelamatkannya tapi dia sungguh merendahkannya. Tapi dari yang terlihat kakek itu mengabaikannya sambil bertingkah aneh dengan memeriksa tanah. Bagi Pak Tua Daedon, apa yang terjadi saat ini merupakan fenomena jika mana portal sudah terlalu jenuh dan untuk melindungi dirinya maka pintu masuk lain terbuka untuk melepaskan mana tersebut. Pada saat yang sama dia menyeret semua makhluk di sekitarnya dan itulah yang menimpa Zeon. Zeon paham jika Pak Tua penyelamatan, tapi dia tak suka dipanggil bocah tak berguna. Lalu Daedon ingin menunjukkan kenapa Zeon sangat tidak berguna. Yang harus dilakukannya saat ini adalah memusatkan mananya lalu memadatkannya. Walau dia melihat menggunakan kedua matanya, tapi dia harus melihat memakai mananya. Zeon sangat terkejut karena batu besar itu seolah-olah seperti makhluk hidup. Pak Tua Daedon membenarkannya karena monster itu memiliki kemampuan kamuflase yang membuat mereka seperti area sekitar lalu memangsa targetnya. Dengan kata lain Zeon sejak tadi dalam bahaya dengan monster yang bahkan tak disadarinya. Jika bukan karena Pak Tua ini maka dia pasti sudah menjadi santapan makhluk itu. Dengan ini maka Pak Tua Daedon telah menyelamatkan Zeon sebanyak 2 kali dan dia sungguh penasaran sekuat apa Pak Tua ini. Maka dari itu dia menanyakan siapa dirinya dan Pak Tua itu kembali memanggilnya bocah tak berguna sebab dia sudah memberitahu namanya. Hal itu memicu emosional Zeon karena dia penasaran bagaimana Pak Tua itu memiliki kekuatan yang sangat hebat dan dari mana asalnya. Si Pak Tua Daedon menyebut dia sedang berada di tempat berburu dan ini adalah tempat paling menyenangkan. Selanjutnya Daedon mengeluarkan suara yang sangat keras seolah pedang yang diberi nama Rayon sedang berteriak. Gelombang suara itu menyebar dengan skala yang sangatlah luas. Fenomena ini membuat Zeon bertanya-tanya apa yang sedang Pak Tua itu lakukan. Tak lama setelah itu monster burung dalam jumlah banyak muncul di sekitar mereka berdua. Siapa sangka Pak Tua ini hanya datang untuk berburu dan dia juga tak terlalu peduli pada bocah yang ditemuinya. Jika dia memang anak yang cukup berguna, maka dia setidaknya bisa selamat dari para monster burung api itu. Di sana Zeon mencoba menghindari monster burung yang melesat ke arahnya. Akan tetapi burung itu ternyata sangat cepat dan jika seperti ini terus maka dia bisa menjadi makanan mereka. Maka dari itu Zeon harus bertindak dengan mengalahkan monster burung api tersebut. Hanya saja serangan itu tidak cukup banyak untuk menjatuhkan seluruh monster burung yang ada di udara. Berbanding terbalik dengan serangan monster burung itu yang melaju dengan kecepatan penuh hingga mustahil diatasinya. Zeon terus memikirkan apa yang harus dilakukannya karena jika seperti ini terus maka dia akan mati. Ditambah lagi Pak Tua itu sudah menyelamatkannya 2 kali dan mati menunjukkan yang dikatakannya benar.
di mana dia sungguh bocah yang tak berguna bahkan tak pantas untuk hidup. Jadi sekarang dia harus memikirkan cara melihat musuh yang tak bisa dilihat menggunakan kedua matanya. Di sana Zeon terus menahan serangan hingga sekujur tubuhnya mulai terluka secara perlahan. Sebelumnya Zeon telah berhasil melihat kamuflase monster, jadi dia akan mencoba cara yang sama. Tapi kali ini dia harus mengumpulkan mana yang lebih banyak ke dalam matanya. Tak butuh waktu yang lama Zeon akhirnya berhasil beradaptasi sekaligus memberi pelajaran kepada monster burung api itu. Saat ini Zeon berada di alam fokus tertingginya karena dia harus melihat dengan mana sekaligus merasakan mana yang ada dalam tubuh monster burung itu. Pertarungan pun dimulai dan Zeon membantai makhluk itu satu persatu. Meski Pak Tua Daedon baru mengajarinya satu hal, tapi Zeon menunjukkan hasil adaptasi yang menakjubkan. Sedangkan Pak Tua Daedon menghadapi monster raksasa dan Zeon berteriak siapa Pak Tua itu sebenarnya. Tapi Pak Tua Daedon terus bersenang-senang menghabisi para monster, menunjukkan dia juga manusia yang kehilangan akalnya seperti Zeon. Pasca cukup puas menggunakan pedangnya, maka Daedon memutuskan menggunakan tinjunya. Yang benar saja satu tinju itu membuat monster itu langsung kehilangan hidupnya. Tak berhenti di situ saja, pasca selesai dengan monster buaya raksasa, kini monster badak datang untuk menabraknya. Tapi Pak Tua Daedon tidaklah bergeming, bahkan dia tak melirik ke arah monster itu berada. Meski begitu hanya dengan satu ayunan pedangnya, maka dia membelah monster badak itu secepat kilat. Pak Tua ini tampak sangat kesal karena akhir-akhir ini monster di dalam portal terlalu lemah untuk dianggap pemanasan. Di sela itu Zeon yang tercengang merasa kasihan pada monster itu karena mereka sungguh dibantai dengan mudah. Zeon hampir tak bisa berkata-kata akan kemampuan Pak Tua itu yang menghabisi seluruh monster raksasa, sementara dirinya bahkan kesulitan menghadapi monster burung. Lalu Zeon tertawa kegirangan dengan dugaan bahwa tidak ada lagi monster di tempat ini, jadi dia sudah aman. Akan tetapi ketenangan itu langsung hilang saat sebuah guncangan terjadi. Tak cuma sekedar guncangan belaka, tapi ini terlalu kuat. Pak Tua Daedon memberitahu jika guncangan itu disebabkan oleh amukan final boss portal ini. Sejatinya tiap portal pasti memiliki final boss yang menjadi sumber area itu sendiri, tak terkecuali portal ini. Hal itu jugalah alasan kenapa Daedon ke tempat ini untuk bertarung dengan makhluk itu. Zeon sangat panik karena jika seperti ini maka dia sungguh akan mati. Tapi berbanding terbalik dengan Pak Tua Daedon di mana dia malah kegirangan dan sangat bersemangat. Monster terakhir itu pun muncul seutuhnya dan dilihat dari bentuknya maka dia adalah tipe naga. Pak Tua Daedon menyebut makhluk itu sebagai monster naga merah tua dengan level rank B. Keributan yang ditimbulkan oleh pertarungan memancing sang naga merah tua untuk keluar dan sekarang dia telah melihat manusia yang mengganggunya. Saat Zeon mengungkapkan pengetahuannya tentang monster rank B yang memiliki keunikannya sendiri seperti manusia, maka Daedon memuji Zeon untuk pertama kalinya. Dengan mengamatinya lebih jelas, maka sang naga ini memiliki keunikan terkhusus pada serangannya. Yang benar saja sang naga itu menembakkan sebuah senjata es raksasa yang siap menabraknya. Zeon yang menyaksikan itu menganggap kemampuan makhluk naga itu terlalu kuat untuk ditangani.
Tapi Zeon melupakan jika dia sedang bersama dengan Pak Tua Gila yang pantas disebut overpower. Dalam sekejap mata balok es raksasa itu ditebas hingga tak berbahaya lagi. Zeon merasa sangat tidak berguna, bahkan pengetahuannya tentang dunia ini tidak ada apa-apanya dibandingkan yang disaksikannya. Semua itu karena kemunculan Pak Tua Daedon dengan memecah hal yang seharusnya mustahil untuk dicapai manusia, tapi Pak Tua ini berbeda. Saat akan dimangsa, Pak Tua itu berhasil memukul kepala sang monster naga merah tua, tapi sisik naga itu sangat keras sehingga tak seperti monster sebelumnya yang langsung bisa terbelah. Lalu monster itu mencoba mencabik tubuh Pak Tua Daedon dengan cakarnya, tapi Pak Tua Daedon menghindarinya dengan cukup baik. Akan tetapi hal itu tak berlangsung lama karena tangan sang naga lainnya telah berhasil menangkapnya. Dengan ini maka dia dalam bahaya, ditambah dengan serangan dalam jarak dekat seperti ini. Namun siapa sang Pak Tua Daedon malah tertawa melihat perlawanan monster naga ini yang tampaknya akan cukup menghiburnya. Yang benar saja dia membuat monster naga itu menutup mulutnya sendiri secara paksa melalui kekuatan fisiknya. Walau Daedon merupakan seorang sepuh dengan lanjut usia, tapi dia tetaplah sangat gila dengan tingkah beringas. Dia menyebut naga yang dilawannya pasti kesakitan, dan jangan khawatir karena dia akan mencabut rasa sakit itu sendiri dengan tangannya. Yang benar saja yang dimaksud olehnya adalah menebas makhluk itu hingga membuat monster naga raksasa itu dipukul mundur. Pertempuran itu berlangsung sengit di antara mereka berdua hingga membuat Zeon harus melarikan diri untuk menjauh karena dampaknya saja sudah sangat fatal. Karena merasa tak ada waktu lagi untuk melarikan diri, maka Zeon yang baru belajar menggunakan kekuatan mencoba untuk bertahan. Di mana dia membentuk perisai pada bagian belakangnya agar tubuhnya yang lemah tidak terkena serangan. Zeon tak menyangka pertarungan antara monster dan manusia akan sehebat ini. Walau Zeon sangat kesulitan berbanding terbalik dengan Pak Tua Daedon yang sangat menikmati duel ini sebab monster itu tak langsung mati dalam satu serangan. Daedon menunggangi naga itu dengan anggapan dirinya sedang berada di taman hiburan. Pak Tua itu terus memojokkan sang naga merah tua itu hingga tubuhnya berbenturan dengan magma yang ada di bawah. Di sisi lain dampak serangan itu kembali menjadi masalah buat Zeon yang bertubuh lemah. Walau dia berusaha untuk memblokirnya, tapi tetap saja tubuhnya dihempaskan hingga berguling. Yang benar saja tubuhnya yang terlempar sebentar lagi akan terjatuh ke dalam magma panas yang akan melumatnya sampai tak tersisa. Walau dia dalam bahaya, tapi Pak Tua itu mengabaikannya, menunjukkan dia tak peduli pada nyawanya. Pak Tua Daedon terus mempertanyakan apakah cuma ini kemampuan dari bos dalam portal ini. Dia tak paham bagaimana bisa monster naga yang selalu ditakuti oleh manusia malah terus menundukkan kepalanya, dan ini tentu saja tak sesuai gelarnya sebagai bos final. Meski monster naga itu terus dibuat mundur, tapi dia juga terus bangkit. Dia pun kembali menyerang dengan semburan nafasnya hingga kekuatan penuh. Tapi monster naga merah tua ini tidak bisa melihat Pak Tua dan beranggapan jika dia pasti sudah hancur tak tersisa. Akan tetapi Pak Tua Daedon tiba-tiba saja melakukan serangan dengan sebuah bayangan pedang raksasa yang menusuk monster naga itu. Di dalam bayangan pedang itu terlihat pedang asli milik Daedon yang sudah tertancap di tubuh monster naga itu, menandakan sisik kerasnya telah tertembus.
Daedon mengungkapkan jika dia sudah mengembara di gurun selama setahun untuk mencarinya karena jantungnya sangat berguna untuk menempa pedang iblis miliknya. Dikarenakan naga itu sudah tak bisa menghiburnya, maka dia akan segera menghabisinya. Pedang itu pun melahap jantung naga itu hingga getaran di tangan Daedon sangat jelas terasa. Dia pun tertawa karena pedangnya tampaknya menyukai persembahan yang diberikan padanya. Di saat yang sama Zeon muncul dan tak menyangka Pak Tua itu sungguh telah mengalahkan monster yang luar biasa tangguh. Tapi Pak Tua ini juga terkejut karena bocah itu bisa selamat dari pertarungannya. Zeon membenarkan jika dia memang hampir mati, tapi dia akan terus bertahan. Saat terjatuh menuju magma yang panas, dia seakan tak bisa bergerak karena dipenuhi ketakutan akan kematian. Namun dia berhasil mendapatkan kesadarannya kembali dengan sikap yang tak kenal menyerahnya. Dia pun menarik pasir untuk segera menangkapnya. Zeon memang memiliki bakat yang hebat dengan kemampuan pengendalian pasir, tapi dia belum menguasai cara untuk menguasainya, bahkan belum sempat berlatih. Lalu Zeon memberitahu jika pertarungan berbahaya itu membuat refleksnya dalam menggunakan kemampuannya menjadi lebih baik, dan Pak Tua itu tertawa karena bocah seperti Zeon memang menarik. Selanjutnya Pak Tua Daedon menginformasikan jika portal ini akan segera runtuh karena bos monsternya telah mati, jadi mereka harus segera keluar. Tiba-tiba saja Daedon malah melemparkan Zeon keluar dari portal. Lalu Zeon terkejut karena dia malah tiba-tiba berada di tengah gurun pasir. Ini adalah luar portal yang tercipta dari retakan portal di gurun sekaligus titik di mana Pak Tua itu bisa memasukinya. Tanpa pikir panjang lagi Pak Tua ini mengungkapkan jika dia membutuhkan kemampuan manipulasi pasir Zeon, tapi dia takkan berguna kalau masih saja lemah seperti ini. Maka dari itu dia akan memberinya pilihan di mana dia bisa pergi ke arah sana, ke arah tempat penambangan untuk menjalani hidup seperti sebelumnya. Lalu pilihan kedua adalah mengikutinya dan menjadi orang yang jauh lebih kuat. Zeon yang mendengar itu bertanya balik berapa lama dia akan bersama Pak Tua di depannya. Pak Tua Daedon tak dapat memastikan hal itu, dan mereka tentu akan berpisah jika waktunya telah tiba. Maka dari itu Zeon harus membuat pilihannya sekarang juga. Namun satu hal yang harus diketahuinya bahwa perjalanan bersamanya sama saja menantang bahaya yang bahkan tingkat hidupnya cuma 1% saja. Seketika Zeon tertawa karena pilihannya sudah jelas, sekaligus menganggap Pak Tua itu sudah kehilangan kewarasannya. Pak Tua itu seperti ingin dia meninggalkan tempat tidurnya dan tempat berteduh lalu memilih untuk menjelajahi gurun pasir yang panas bersamanya. Walau itu terdengar gila, tapi Zeon malah menyetujuinya, dan sekarang mengajaknya untuk segera memulai perjalanan ini. Dalam hidup ini Zeon meyakini jika ada seseorang yang mengganggunya maka dia harus membalasnya, tapi saat ini dirinya terlalu lemah untuk melakukannya. Dia juga memperingatkan bahwa gangguan tersebut juga berlaku bagi Pak Tua Daedon. Sepanjang hidupnya, Zeon harus mengakui bahwa Daedon adalah manusia terkuat yang pernah ditemuinya. Jadi dia yakin dengan ikut bersamanya, maka dia juga bisa menjadi lebih kuat dari siapapun, yang berarti bebas menghabisi siapapun yang pernah meremehkannya di masa lalu maupun di masa mendatang. Pak Tua Daedon mengerti, tapi Zeon harus membuktikan jika tekadnya bukanlah sekedar bualan belaka. Beberapa waktu kemudian, Zeon tampak sangat kelelahan berjalan di bawah terik matahari yang panas.
Dia sudah berjalan selama 6 jam tanpa henti, dan apakah Pak Tua bisa istirahat sebentar? Hal ini membuat Zeon sangatlah frustasi, seperti dia berada dalam neraka. Panas matahari yang begitu menyengat serta pasir yang membuat jalannya menjadi lebih sulit hingga dia benar-benar sebentar lagi bisa sekarat. Kemudian Pak Tua Daedon menegaskan jika bocah seperti Zeon bahkan tak bisa memanfaatkan 1% dari kekuatannya sendiri. Bagaimanapun tak dipungkiri dia mempunyai kemampuan manipulasi pasir yang langka, tapi masih kesulitan berjalan di atasnya, dan itu sungguh menyedihkan. Zeon membalas ucapan itu dengan memberitahu jika dia baru awakening beberapa hari yang lalu jadi belum memahami kekuatannya. Selain itu dia cuma berada di rank F, bukan awakening tinggi seperti Pak Tua di depannya. Yang benar saja ucapan itu membuat Daedon meluapkan emosinya karena tak peduli level rank menjadi kuat adalah pilihan sendiri. Banyak orang di luar sana yang tidak terlahir dari rank S begitu saja, dan jika ada maka itu hanyalah sebuah keberuntungan. Namun kenapa harus menyerah jika tak diberkati oleh kekuatan tinggi, dan apakah itu adalah hambatan untuk menjadi lebih kuat? Ucapan itu seakan memberitahu bahwa Pak Tua ini juga dulunya bukanlah seseorang yang langsung menjadi kuat seperti saat ini. Daripada mengeluh, dia ingin Zeon memikirkan cara menggunakan kekuatannya, karena yang terpenting adalah kepintaran seseorang, bukan cuma kemampuan awakeningnya. Dia yakin tak perlu mengajari Zeon secara spesifik karena dia pasti bisa merasakannya sendiri dan bagaimana cara memanfaatkan kemampuannya. Jika dia belum bisa melakukannya, maka dia akan meninggalkannya karena Daedon tak membutuhkan orang yang lemah untuk menghambatnya. Zeon mengerti dan dia mulai menganalisis apa yang bisa dilakukannya dan menemukan fakta bahwa dia bisa mengendalikan pasir sekitar 5 meter dengan jumlah tertentu disebabkan energi miliknya saat ini masih terbatas.